تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. صدق الله الرسول النبي الكريم. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bunda Sri Mulyati MPD, yang terhormat pimpinan Basnas Kota Samarinda, yang terhormat Ketua Komite beserta staf SDN 007 Samarinda Ilir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang baru, karena pada baru pagi hari ini baru ketemu masalahnya. Yang terhormat Al-Mukarramah Pak Gojir, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru sekalian yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir raufir rahim. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Khalid MSI, yang saya hormati Bapak Ahmad Syahir SE CP NLP dari pimpinan Basnas Kota Samarinda beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Didik Setiawan selaku Ketua Komite SDN 007 Samarinda Ilir, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, tenaga pendidik dan kependidikan SDN 007 Samarinda Ilir yang berbahagia, serta buat anak-anak ibu sekalian kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saat ini mengikuti kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini melalui daring dari rumah masing-masing. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami taati, Ibu Nyai Sri Mulyati MPD. Alhamdulillah, selamat datang Bu ya. Meskipun saya juga baru juga di sini, tapi tidak apa-apa karena yang pegang mic ya. Selamat datang Ibu Sumilyati di SDN 07 ini, dan selamat juga mengemban amanah yang baru. Mudah-mudahan amanah Allahumma amin. Dan yang saya hormati ibu-ibu guru, bapak-bapak ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan semuanya yang hadir. Dan sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala
saya bisa bersilaturahmi, bermuwajahah, bertatap muka. Ada yang melihat lewat dunia maya, ada yang tatap muka langsung. Tidak ada masalah, ini teknis. Yang penting silaturahim kita bisa terjaga. Alhamdulillah. Sholawat wa salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu atau istilah Arab atau bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang jarang diketahui, sesuatu yang terjadi itu menggunakan subhanalladzi. Nah, makanya ayat itu menunjukkan bahasanya subhanallah, luar biasa yang tidak pernah terjadi. Apa luar biasanya? Ya aspek perjalanan itu. Kalau orang pergi ke Mekah, ke Madinah, itu kan butuh waktu berjam-jam, bahkan pada saat itu unta bisa berhari-hari saat itu ya. Tapi kalau kita bicara dunia sekarang, itu berbicara Isra Mi'raj bukan lagi sesuatu yang susah karena teknologi sudah ya mampu menjangkau. Tapi saat itu tidak ada teknologi yang menjangkau itu. Apalagi kemudian ke Sidratul Muntaha. Bagi orang-orang tertentu umat Islam pada saat itu, apalagi orang kafir, itu mencibir. Jadi singkat cerita, setelah bulan Nabi Muhammad itu mengadakan jumpa pers. Sekarang jumpa pers, pengumuman. Wahai umatku dan lain sebagainya, saya telah mengadakan perjalanan namanya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Ngomong gitu apa? Oh ini gendeng begitu. Kan gitu kan? Muhammad, kamu ini gila kok. Gak percaya, karena apa? Tidak ada rumus perjalanan secepat itu. Pada saat teknologi itu juga tidak ada. Kok Muhammad itu ngomong-ngomong, ya keluhan mereka ya, kita membahasakan jangan dipelintir. Nah, orang sekarang itu suka pelintir itu ya. Saya ngomong Muhammad membahasakan orang kafir, nanti wah ini Ustaz Roger itu ngomongnya pada Muhammad tidak sopan. Nah, nanti penistaan lagi. Nah, jadi bahasa orang kafir Muhammad ini ngibul, ngelindur. Nah, gitu. Kok itu semalam. Nah, ada yang usil. Nah, usil itu ya subkritis dan lain sebagainya. Muhammad, apa? Muhammad kan sangat tawaduk sekali ya kepada siapapun tawaduk. Ya. Kalau kita mungkin sebagai kepala sekolah ya, kuliah itu diabrak kan. Karena status itu membuat kita itu besar. Ya. Panggilan sensitif, pelayanan sensitif dan lain sebagainya. Ada mengajukan diri pada gubernur. Maaf kita sedikit ya. Ini kalau tidak dibuka, ini suul adab. Kalau masih tertutup rapi begini, ini suul adab. Ini etikanya. Jadi harus dibuka sehingga ketika gubernur atau siapapun kalau mau minum itu tinggal buka, tidak usah pakai tenaga. Kadang-kadang jadi pejabat itu ya sensitif soal apa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kan tidak ya, mau dilempar tidak terjadi. Nabi Muhammad kira-kira mungkin ya kita bahasakan tawadhu kepada siapa. Itu orang tua sudah biasa, tidak beranak, tidak beriman. Muhammad, bilangnya kamu cerita perjalanan semalam begini-begini istighosibun. Saya tidak percaya, tidak mungkin itu. Terus kalau kamu mengatakan itu sekarang saya tes, dites. Nah, gitu dites itu kurang ajar ya. Itu kurang ajar betul itu. Sama jangan kurang ajar dengan bunyai ini. Ini bunyai, jangan macam-macam ya. Ini nanti bisa jadi kalau lihat begini kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan demokratis religius. Tidak paham yang kuai. Gitu ya. Sini Muhammad. Nabi datang. Berdiri.
Irfa ihdal rijlaik, angkat salah satu kakimu. Diangkat kakinya satu kayak blekok itu. Kalau blekok ya, di sini ngomong blekok itu susah karena ketemu masalahnya. Bangau Pak ya, bangau. Kalau di sawah itu kan jarang. Blekok itu kakinya dua nancap, ini salah satu kering begini. Irfa ihdal rijlaik, angkat salah satu kaki Muhammad, angkat sama Nabi, masih bisa bertahan. Terus apalagi perintahnya? Angkat lagi satunya, ya jatuh Nabi. Loh Muhammad, kamu itu loh, ngangkat dua kaki aja jatuh, kemudian kok ngomong Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah Muntaha dalam satu main, is impossible. Tidak percaya, itu libur. Tak percaya saya Nabi Muhammad, tak percaya. Loh, itu loh Bu ya. Nah, kemudian ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq namanya sudah beriman dan lain sebagainya. Apa Abu Bakar tanggapanmu tentang peristiwa Isra Mi'raj yang katanya Muhammad tadi satu malam? Apa Abu Bakar jawabannya? Jangankan sejauh itu, lebih jauh dari itu kalau Nabi Muhammad SAW yang berjalan, yang melakukan, saya percaya. Beda ya? Nah, ini kalau kita belajar dalam studi Islam atau bagaimana orang percaya kepada agama, itu ada dua caranya. Ada yang mengedepankan irfani, ada yang mengedepankan iman, ada yang mengedepankan akal. Nah, orang Quraisy, kafir Quraisy tadi itu adalah basisnya akal. Sedangkan Abu Bakar itu basisnya adalah iman. Nah, tentu ini berbeda karena mereka itu empiris dan juga rasional, tidak bisa. Tapi Abu Bakar itu karena iman, apapun yang terjadi itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini mulai yang agak berat-berat sedikit, salahnya dikasih apa itu tadi temanya memahami, menghayati. Kalau sama belajar apa level pengetahuan itu kan remembering apa dan lain sebagainya, itu kan umat ngajar guru apa paham kan. Nah itu ya, menghayati ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, apalagi di milenial, terus beruat banget itu ya. Nah, tapi tidak apa-apa ya, entah milenial kandak, pokoknya ini kita diskusikan. Nah, jadi ini orang memahami agama itu ada dua jalan. Pertama apa? Pertama dari aspek keimanan. Iman itu doktrin. Jadi agama itu sebagian karakternya keyakinan itu doktrin. Doktrin itu ya menurui, ya gitu itu, tidak usah dibantah malah jadi siksa, gitu ya. Ya nanti ada beberapa yang dibantah. Kalau itu akal empiris, ya memang kita harus belajarnya itu melalui akal, pemahaman akal, dibuktikan dengan empiris. Nah, itu dua. Makanya kita memahami agama itu tidak cukup dengan ya iman ya dengan hati, tapi harus disempurnakan dengan akal. Nah, itu salah satunya. Contoh begini. Jadi kalau akal itu harus juga dibarengi dengan analisis, kajian dan lain-lain sebagainya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna. Coba barokna. Kita pada dunia empiris konon katanya ya, menurut peninjauan ilmu pengetahuan bahwa pesawat itu kalau kecepatannya melebihi kecepatan normal, itu yang terjadi apa kira-kira? Apa Mbak? Kecelakaan itu apa? Musibah. Bentuk musibah pesawat itu ya bisa jatuh, bisa meledak. Ya, contoh
Yang sering kita tahu kalau ada meteor jatuh itu berapa kecepatannya? Bisa taruh gitu aja ya. Kecepatannya nggak tahu, nggak paham gitu, siapa yang ukur ya, kita bukan ilmuwan itu. Tapi bahwa itu kan sangat cepat sekali kan. Jarak antara meteor galaksi-galaksi ke bumi itu berapa? Ya kita nggak ngukur, nggak tahu. Yang jelas itu sangat jauh. Kalau ketinggian pesawat kan 3.000 kaki, mungkin begitulah. Kecepatannya itu kalau di atas, kalau kita naik semacam kayak Garuda dan yang ada layarnya itu kecepatannya adalah 600-700 km per jam. Ketika landing itu minimal 250. Di bawah itu bisa jatuh. Terlalu cepat, ya, kayak pesawat apa yang Malaysia Airlines F10 apa ya? N10 ya. Nah itu kemana? Ribanya sampai sekarang juga tidak ngerti. Nah Allah memberkahi perjalanan. Itu kalau ibaratnya benda-benda kayak semacam fisik ya, meteor itu jatuhnya sangat perjalanannya itu sangat cepat sekali dan ketika itu bergesekan dengan udara ya, bergesekan dengan benda-benda yang lain meskipun tipis-tipis dan lain sebagainya. Itu karena gesekan bisa meledak, bisa terbakar. Nah, coba itu kalau misalkan meteor itu galaksi-galaksi tidak terbakar di jalan, apa jadinya bumi kita ini? Ya, bisa SD ini lumet, Gunung Manggar bisa jadi rata, rumah saya perumahan Sambutan Asri Pelita 4 bisa jadi danau atau kubangan yang sangat besar. Nah ini barokna haulah, Allah memberkahi perjalanan, selamat perjalanan Nabi itu sampai awal hingga akhir. Nah, mungkin yang lain-lainnya ini juga apa? Wa min ayatihi juga, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini bisa kita cekam ya. Ya, adik-adik mudah-mudahan bisa mengikuti. Mohon maaf saya bahasanya tidak menyesuaikan adik-adik ini. Nah, ini barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Nanti linuriyahu kayak apa linuriyahu itu? Baik. Ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu semalam. Nah, kalau itu ibaratnya benda-benda semacam kayak kita kendaraan kecepatannya begitu besar, begitu cepat, begitu bisa jadi terjadi kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Ya kita tahu sendiri ya, motor, mobil dan lain sebagainya itu, mobil itu balapan yang sirkuit itu mungkin sekitar 300 km per jam. Ya kalau kita naik mobil normal tol itu paling banter orang berani 160 itu pun jarang. Rata-rata 80 sampai 100. Nah, Allah menyediakan kendaraan yang konon namanya itu adalah dari langit 1, langit 2 dan langit 3. Kita ini kan hidup di dunia. Dunia ini mungkin 3 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kita bisa bertatapan, ada udara, ada apa. Nah, orang naik ke langit 1, 2, 3 itu dimensinya dimensi lain. Tidak bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kalau saya itu kurang sepaham. Kalau orang itu kepingin tahu dunianya setan, tidak usah aneh-aneh. Kepingin tahu dunianya iblis, kepingin tahu dunianya gondorwo, kepingin tahu dunianya kuntilanak. Ya. Kan ada orang kita sengaja belajar untuk melihat itu ada makhluk halus atau apa. Itu dunianya dunia lain, bukan dunia kita. Jadi kalau mau coba-coba kayak gitu ya itu hak. Tapi kita nikmati saja dunia kita ini ya dunia dimensi ini. Bisa melihat, bisa tatap muka, ada udara, ada ruang dan waktu lah dalam bahasa ilmu itu. Ada ruang dan waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan adik-adik siswa serta orang tua yang ada di rumah lagi mendampingi anak-anaknya. Nah, ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalam kekuasaan Allah itu kan banyak kita melihatnya. Contoh apa?
kita mengenal nama sab'a samawat. Sab'a samawat. Apa artinya? 7 langit. Coba kita diskusi aja. Apa pengertian 7 langit menurut Bapak Ibu guru di sini? Nah, Bapak Bu, apa 7 langit itu? Apa-apa? 7 langit itu pengertiannya apa? Nah, apa kita diskusi saja? Apa Bu? 7 langit apa Mas? Ya? Ya mungkin pengertian kita, bahasa orang awam, bahasa kita ya, masuk saya, 7 langit itu kayak lapis gitu. Ya toh? Kok tadi ngomong gitu? Ya kayak lapis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Tapi faktanya kan tidak begitu ya. Kita melihat ke sana, itu hanya ketepnya biru-biru. Biru-biru itu apa? Ya secara umum namanya langit. Tapi kalau sisi pengetahuan kita itu adalah batas kemampuan memandang mata kita itu, karena ini kondisi cerah sehingga di biru tidak ada apa-apa. Tapi kalau terhalang oleh mendung sudah di situ. Pesawat mungkin sekitar berapa kaki ke atas, 100 kaki, 2000 kaki, 200 kaki, 500 kaki, itu mata kita masih mampu. Tapi ketika sudah 3000 kaki dan lain sebagainya, mata kita sudah tidak mampu untuk. Nah, ternyata kalau kita itu ngomong 7 lapis langit, ternyata ada begini-begininya juga. Iya toh? Ini batas kemampuan kita memandang. Ada juga yang mengatakan 7 langit itu adalah lapisan ozon. Lapisan ozon kan ada di dunia ini. Kalau tidak ada lapisan ozon, konon kita itu bisa gosong karena kepanasan. Jadi sinar matahari itu disaring lah. Ibadah kita itu kayak ada payung, cuma tidak ada. Nah, kalau begitu apa sab'a samawat itu? Apa pemahamannya Pak sab'a samawat? Nah, dari sini kita juga melihat hasil-hasil riset. Ya, entah riset siapa, yang jelas ilmuwan itu mengatakan ini kita ini ya, hidup di dunia dengan segala galaksi-galaksinya, planet-planet. Planet itu mulai dari awal ibu-ibu yang guru IPA. Planet pertama kita apa namanya Ibu? Merkurius, Venus, Mars, Bumi dulu ya. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, yang terjauh itu Pluto. Dulu ya, sekarang kan ada lagi. Nah, terus kemudian ada galaksi-galaksi, ada meteor-meteor, ada matahari. Ini satu tata surya. Ini satu tata surya. Artinya satu tata surya itu bisa dimaknai ini baru satu langit. Riset-riset itu baru satu langit. Nah, kalau hanya kekuasaannya Allah itu segini saja, ya, kan orang-orang itu sudah mengacak-acak. Sudah orang Neil Armstrong apa namanya ya, betul kan? Nah, itu sudah pergi ke bulan, sudah melenceng tamasya, sudah meneliti hidup di bulan. Orang sudah ke planet-planet yang lain, yang dulu itu hanya ke matahari aja. Kalau saya kan daftar mati. Yang belum itu ke matahari saja. Nah, ini baru satu tata surya. Nah, kalau ini kekuasaan Allah hanya satu ini, tentu manusia itu menandingi tidak. Artinya sekian persen itu dipahami manusia. Misalnya di sini ada awan, awan sekarang bisa dibikin, ya, hujan bisa dengan cara apa itu? Kayaknya naburkan garam gitu. Ya, bisa dibikin mendung gitu. Pawang pinter. Nah, dukun loh bisa kan? Atau kita yang pakai manual, tancapkan, saya nggak ngajar dukun tuh ya. Tapi kan dukun hilangnya itu ya. Jadi tancapkan
apa namanya? Ya, pokoknya ada bawang macam-macam di saku lidi, taruh di luar itu bilangnya begitu. Tapi kalau saya ya terserah Allah saja lah. Ini kan satu tata surya, satu kekuatan ayat ini. Satu kekuatan ini, satu tata surya ini banyak unsur-unsurnya. Contoh lagi, wamin ayatihi. Ya. Biar kita betul-betul dengan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah itu iman kita semakin kuat. Contoh, kita ini hidup di mana ibu-ibu? Bumi ya, clear ya? Bumi. Terus hidup di bumi ini secara teori bahkan empirisnya ini kan goyang. Ya, kita ini hidup di barang yang besar yang muter berkeliling mengelilingi apa? Matahari bersama dengan planet-planet yang lain. Loh, terus kita itu kok enak duduk-duduk di sini sambil kongko-kongko, sambil HP-an, sambil berzikir, sholat, kok tidak begini-begini? Apa itu? Karena apa? Ada gravitasi. Karena gaya gravitasi. Ini kan kekuasaan Allah ya. Coba kan dari Allah ciptakan gaya gravitasi itu. Nah, kita itu bisa melayang-layang. Inilah kekuasaan Allah. Lek ndak iman, kebangetan. Kalau kita ini jangan dianggap sesuatu yang remeh. Min ayatihi. Ya. Belum lagi nanti ke atas ya. Ini baru bicara di dunia. Kemudian dunia ini mengikuti alur keteraturan. Wasamsu tajril mustaqarrilaha dzalika taqdirul azizil alim. Kalau sering baca Yasin mesti hafal itu. Bumi, planet-planet yang lain ini mengikuti atau berputar, porosnya adalah matahari. Jadi perlu diluruskan kali mungkin kita ya. Jadi yang berputar itu bumi, bukan mataharinya. Bumi dan planet yang lain berputar mengelilingi matahari, dan itu disiplin, ya, dan itu disiplin waktu, tempat, disiplin. Nah, kalau itu tidak disiplin, apa yang terjadi? Ya tabrakan. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur bumi ini sudah berapa? Ya tahu, kita tidak tahu. Dan itu disiplin sekali. Kalau murid-murid kita sekarang disiplin, besok enggak. Guru-guru juga begitu, naik turun kan? Nah, sekarang presensi datang hadir guru-guru 100% di bawah jam 7. Besok turun. Pandemi karena absennya di rumah, bisa absen itu jam subuh absen. Pulangnya bisa isya, mah ada kerja subuh absen ya, kayak saya saja ya. Jadi matahari bumi dan itu disiplin. Siap itu barang yang di awang-awang, yang secara kasat mata tidak ada penyangganya, tidak ada yang remote, yang rontrol, itu berjalan secara natural, alamiah, dan disiplin. Nah, kalau disiplin begitu, teratur dan lain sebagainya, yaitu kekuasaan siapa begitu? Ada tidak orang yang mampu begitu? Fir'aun saja yang konon itu orang termasuk terkaya, mengaku Tuhan, tidak mampu. Kekuasaan Fir'aun itu kan hanya rakyatnya punya uang banyak, punya gedung banyak aja. Tapi ketika berhadapan dengan alam modal juga, berhadapan dengan laut, tidak mampu dia bertahan hidup. Loh, ini kekuasaan Allah. Takdirul azizil alim ya. Ada siang dan malam dan lain-lain sebagainya. Kalau begini saja kita belum menyentuh hati untuk iman, itu kebangetan bahasa dunia ya. Kebangetan, nemen, ya. Keterlaluan. Roma Irama terlalu, betul-betul terlalu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa itu mempunyai kekuasaan, yaitu salah satu. Ini baru satu tata surya. Belum tata surya yang lain.
Jadi di atas tata surya ini ada tata surya lagi, ada tata surya lagi, tata surya lagi, sampai namanya langit ke-7 Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu sangat privasi, kan ada malaikat pun ketika mengikuti Nabi, oh saya ini bukan dimensi saya, bukan alam saya, cukup sampai di sini. Nah itu ya, cukup sampai di sini. Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, yang mana konon menurut kisah Isra Mi'raj itu kan ketemu nabi-nabi sampai Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu pun juga tidak sampai ke langit ke-7 atau di Lauh Mahfuz. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan. Ini juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk wamin ayati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini ya, ini bukan maksud memuji. Jadi kalau kita belajar tentang alam, ilmu alam yang mampu mengantarkan kita itu iman masuk surga, ya itulah kita itu ya dinamakan ahli agama atau ulama. Jadi yang masuk ulama itu dalam Quran bukan guru PAI saja. Jadi guru PAI tidak usah terlalu pede kalau tiket masuk surganya itu awal-awal, paling awal enggak. Guru fisika, kimia, biologi, termasuk guru tata alam itu juga ulama. Dalam surat Al-Fatih kalau tidak salah ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya hamba Allah yang paling takut itu adalah ulama. Kenapa takut? Nah, awal ayat itu kan sebelumnya itu ditunjukkan dengan bagaimana alam diciptakan, celupan-celupannya, warna-warninya, sehingga dengan kekuasaan Allah itu semakin takut. Meskipun dari guru PAI, kalau melihat alam tidak rasa takut sama sekali, ya masih kalah dengan guru biologi, kalah dengan guru fisika, kalah dengan guru tata surya. Jadi ini yang menggetarkan itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ngajar ya, fisika atau ngajar biologi apa dan sebagainya, ya jangan merasa oh saya ini termasuk level keempat atau ring keempat, ring pertama masuk surga guru PAI, kedua kastanisasi itu dihilangkan, tidak ada. Ya, tidak ada. Kita punya kesempatan. Yang penting apa? Dalam konteks ayat ini tanda kekuasaan Allah, siapa yang lebih memahami dan membuat imannya lebih tambah takut sehingga khusyuk beribadah kepada Allah, itulah yang namanya ulama. Ayat suci Quran dalam surat apa nanti sendiri ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Nanti kalau udah hafal tanya sama punyai nyaman ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, alladzina orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman ya, sambil berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim berbaring, wa yatafakkaruna ma fi samawati wal ardh dan berpikir tentang ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, akhir ayat kan akhirnya bisa mengatakan apa? Mengakui dengan jujur, dengan kesadaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada gunanya. Siapa kira-kira orang yang bisa mengatakan begitu dengan sadar betul? Siapa kira-kira Bu yang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar? Siapa kira-kira? Siapa? Guru. Iya, guru, para peneliti-peneliti, Pak. Kalau kita hanya baca Quran, itu tahu ayatnya, tahu dalilnya, tapi yang tahu empirisnya itu siapa? Peneliti, guru-guru antariksa, guru-guru biologi, guru-guru geografi, guru-guru ilmu alam dan lain sebagainya. Orang yang dalam bidang ilmunya.
Oleh karena itu, mohon maaf lagi ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik juga ada pelajaran penelitian dengan tingkatnya masing-masing ya. Ya, ada wawancara, ada mengamati tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Itu surga. Ya, surga bagi peneliti karena apa? Menguak meneliti tentang rahasia alam. Sampai bisa mengatakan atau mengungkapkan dengan secara sadar Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada gunung. Kalau kita boleh dipandangi, kalau tidak lihat gunung maka waktu susahnya tingginya di situ banyak kecelakaan. Kalau peneliti tidak, kenapa ini gunung strukturnya begini? Akhirnya apa? Membuahkan mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara ilmu. Terus lagi, mungkin Bapak Ibu sering searching, ada tomat, ada sirsak, ada apa? Ada gunanya nggak semuanya? Ada, mesti tomat, ya. Misalkan untuk meremajakan kulit, mengandung vitamin, jeruk ini dan lain sebagainya. Siapa yang tahu? Ya para peneliti. Kita itu pengguna saja. Langsat untuk ini untuk ini. Ada laut, ada gunung, ada awan, ada apa dan lain-lain sebagainya. Nah inilah yang salah satu di antara kita semuanya wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menunjukkan atau mengenalkan apa bahwa dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kayak kita. Saya loh, ini Sri Mulyati kepala sekolah yang baru di sini, itu bukan cara-cara dari Al-Qur'an. Tapi ya karena apa? Kita semuanya wujud empiris, bisa mengenalkan secara apa langsung. Tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan ghaib. Artinya ghaib. Ghaib dalam pengertian kita tidak bisa melihat. Bahkan kalau ngotot keping lihat itu bisa kena pasal. Iya kan? Coba siapa itu dalam kisah-kisah itu ngotot keping lihat umatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ketika menerima wahyu gini dan lain sebagainya, terus umatnya, saya itu kan yakin Nabi Musa kalau ada Tuhanmu di sini tuh, coba kalian bisa lihat juga itu kayak apa. Akhirnya apa? Ini sabar petir loh. Sabar petir itu. Kalau kita mau ngotot kayak begitu, nah, kita makhluk jadi disuruh iman ya iman. Nah salah satunya kita belajar secara mata, akal dan lain sebagainya, ya suruh melihat ini. Ini jangan dianggap sebuah kebetulan di sini apa ada gunung-gunung, ada tinggi, ada pohon-pohon apa macam-macam dan lain sebagainya. Coba kalau kita mau menghitung berapa jenis flora apa fauna ya, flora fauna yang ada di situ itu berapa, mampu nggak kita menghitung? Nggak akan mampu. Juga nggak ditanam, tumbuh dengan sendiri berbagai macam variannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang sebagai guru mengenalkan kepada anak itu sama juga pahalanya dengan guru PAI. Asal landasannya apa? Iman kepada Allah. Oh, saya ngajar ini adalah dalam rangka mengenalkan kekuasaan Allah. Mulai dari janin, mulai pembuahan, jadi janin, terus mudghah, ya, alaqah, ditiup roh dan lain sebagainya. Itu ada pelajaran biologi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya kita harus juga punya porsi yang sama, pemahaman yang sama dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam level pengetahuan tadi ada K1. Nah, K1 ini mohon maaf tidak hanya tugas guru PAI saja. Apakah satu itu? Kompetensi inti tentang religius. Nah, religius keduanya kan sikap, tiganya pengetahuan, keempat keterampilan. Jadi tidak hanya pembentuk religius itu tidak hanya tugas guru PAI. Semua guru termasuk komite, termasuk pihak-pihak yang eksternal. Jadi kalau ada acara keagamaan dan lain sebagainya guru PAI ya
Kapan berhasilnya guru PAI mendidik anak yang jadi religius itu? Kalau ditumpahkan karena guru PAI yang sama-sama jam pelajarannya itu 2 JPL, ya Bu ya? Apa 3 sekarang ya? 4 JPL. Yang lain-lain penuh dengan itu dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tidak diarahkan dari masing-masing mata pelajaran, itu loh kolaborasi yang indah K13 kalau kita maknai dengan baik. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan adik-adik siswa-siswi yang hadir melalui Zoom ini. Berikutnya, ini bokongnya sudah panas belum? Kalau yang ngomong itu enak aja ngomong ya. Bunyai ngomongnya belum panas, bukannya nggak tahu dia awas pulang nanti. Ya, sebentar gitu ya. Biar pemahaman kita tidak sepotong-potong. Saya kalau mendengar orang ngomong banyak-banyak dan lain sebagainya kadang-kadang ya bokongnya panas tuh ya. Nah, baik. Sedikit lagi saya kira. Nah, tentang Isra Mi'raj, di samping itu semuanya kita memahami kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Ada hal yang paling penting saya kira di samping perjalanan kekuasaan Allah dan lain sebagainya, yaitu apa? Tentang kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Tapi dalam konteks ini saya tidak menceramai suruh sholat. Saya kira di sini ustadz semuanya, bapak ibu guru semuanya guru. Tentu guru itu semuanya menjadi teladan. Kalau ada guru tidak jadi teladan itu kecelakaan sejarah. Ya Bu ya. Kalau guru tidak jadi teladan itu kecelakaan sejarah. Bahasa Jawa kita mengajarkan guru itu kan digugu dan ditiru. Kan gitu ya. Mesti sepak terjangnya guru itu diidentifikasi oleh anak, ditiru juga oleh anak. Apapun yang dikatakan, apapun yang diomongkan, mulai gaya berpakaian, gaya ngomong, gaya apa, itu ditiru, mesti ada yang niru. Bahkan anak itu sebelum gurunya pulang atau keluar dari kelas sudah ditirukan. Bahkan ketika ada bu guru A, sudah di kelas anak ada nggak gitu ya gitu? Ada, salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, itu mesti ada. Ya. Makanya kita jadi guru itu ya ngomongnya diatur, terus kemudian perilakunya diatur, pada prinsipnya ya menjadi uswah. Nah, karena semua menjadi uswah dan lain sebagainya, ya saya tidak terlalu mensentrkan memfokus pada kewajiban menjalankan sholat. Saya sudah paham dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dalam ini adalah yang perlu kita urusi itu ada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita tentang apa? Tentang kewajiban menjalankan ibadah. Jadi oleh Rasulullah dari Isra Mi'raj satunya itu kan kewajiban menjalankan ibadah. Nah, kalau dalam kisahnya itu awalnya 50 dikorting itu karena apa? Ya karena Nabi Musa itu dalam tanda kutip ada yang memanai orangnya itu tidak bisa diem, sengaja komen. Tapi Nabi ya kasih Allah. Kalau kita diomongi komen itu bahaya karena kita bukan kekasih Allah. Nabi Musa kayak apapun itu komen. Coba perjalanan dengan Nabi Khidir itu komen terus. Nabi Khidir, kenapa perahu ini kok diisi air dan lain sebagainya ini? Komennya pokoknya apa saja di komen. Termasuk Nabi Musa ketika Isra Mi'raj itu ya. Jadi ketika melewati Nabi Ibrahim, gimana? Nabi Muhammad, oh dapat perintah, sudah turun. Ketika Nabi yang lain berkata Nabi Musa, tidak mungkin menjalankan sholat 50 rakaat atau 40 kecil-kecil, keriting-keriting rambutnya hitam-hitam dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak mungkin, Musa, balik lagi mau mati. Kabulkan lagi sampai dari 5. Dari 5, berapa? Setelah ke berapa? Ke 9 kali ya. Dapat terakhir 5. Masih salah. Umatmu potongannya begitu kok. Sudah malu saya. Bilang Rasulullah, malu saya sudah ini dengan orang kita terima dengan ikhlas. Akhirnya nilai 50 dengan 5 itu ya
getty ya, beda-beda tipis saja, bahkan mungkin sama. Nah, itulah yang kita landingkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, bagaimana mengkondisikan anak-anak itu punya kesadaran yang tinggi tentang menjalankan ibadah. Ini tugas siapa? Ya, mungkin leading sektornya itu guru PAI. Ya, kalau tidak guru PAI ngomong aqimus sholah wa atuz zakah, mungkin kurang mandi. Ya. Nah, kalau bunyai kelas sekolah ngomong itu selalu mandi. Guru-guru yang lain juga mengkondisikan. Artinya apa? Ini sama-sama kewajiban kita bersama tentang pendidikan sholat. Soalnya apa? Ya, dari kegiatan atau menjalankan sholat 5 waktu itu sangat kelihatan sekali tingkat religiusitasnya sebuah lembaga pendidikan. Ya minimal kalau kita ini kan sediakan tempat sholat zuhur berjamaah. Kalau nggak bisa seminggu setiap hari ya seminggu sekali. Kalau nggak ada masjid musola yang representatif ya minimal digilir kan gitu ya. Minimal digilir kelas A besok tanggal berapa, B berapa, nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali kan. Artinya kalau nggak ada sama sekali itu artinya apa? Pembelajaran tentang sholat, guru PAI ngomong bahasa Jawanya sampai gepeng kayak ilir, sampai jelek keluar bumi ngomong nak sholat, tapi tidak didukung dengan kebijakan yang mendukung itu sama saja, nggak ada efeknya. Nah, demikian pula ketika guru PAI dan lain sebagainya mewajibkan itu, tapi tidak ada dukungan dari guru-guru yang lain, itu juga sama saja, kurang. Ibaratnya kurang landing di hadapan anak-anak. Dan inilah salah satunya itu kewajiban kita semuanya. Oleh karena itu, yang demikian ini sekali lagi sering saya ngomongkan, tidak hanya tugas dari guru PAI. Guru PAI itu ngajar PAI iya. Tapi anak-anak dengan guru PAI itu kan hanya 4 jam bilangnya. Selainnya dengan guru siapa? Ya guru kelas, guru SBK, guru olahraga, ya guru matematika dan lain-lain sebagainya. Sama porsi ketemunya dengan bapak ibu guru yang lain, sama. Ya. Sama porsi ketemunya. Tapi kalau guru yang lain tidak memperhatikan tentang itu, ya keberhasilan anak untuk membentuk anak yang religius, anak yang bagus, soleh dan lain sebagainya itu ya berkurang. Nah, ini salah satunya konteks pendidikannya itu adalah kita berkewajiban itu. Terus di rumah, dan bapak ibu di rumahnya itu mendampingi di Zoom-nya. Apa di rumah? At-tahrir itu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu termasuk anak-anak. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, waquduhan nasu dan seterusnya. Itu artinya apa? Pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga, anak-anak juga harus dikondisikan. Guru PAI mati-matian mengajarkan anak supaya bisa sholat, mulai dari syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan batakan sholat, praktek sholat, ya, dan lain-lain sebagainya. Guru-guru yang lain juga mendukung dengan kebijakan kalau pas-pasnya zuhur semua pembelajaran harus off, semuanya ke musola, ke masjid atau ke ruang-ruang yang diperuntukkan. Nah, kemudian ketika di rumah tidak ada pembelajaran sholat, tidak ada pengkondisian tentang sholat, tidak ada ayat-ayat yang pernah dibaca, tidak pernah ada orang tua jadi imam, tidak pernah jadi makmum, jadi kosong komplong. Jadi adanya itu dengarnya di sekolah. Nah kalau begitu kayak apa kira-kira? Sementara anak-anak di sekolah berapa jam? Jam 7, pulang jam berapa Pak? Jam 12, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam. Selebihnya anak itu di rumah dengan keluarga. Nah, kira-kira yang diajarkan di situ ngefek nggak sama? Tentu kurang efek, kurang berpengaruh. Anak di rumah pun itu juga tidak semata-mata diam dalam rumah, keluar rumah juga kan.
maka masyarakat itu juga perlu dikondisikan. Itu tugas siapa? Sebagai representasi masyarakat, maaf, itu adalah komite sekolah. Jadi kalau anak-anak itu di sekolah diajari sholat, di rumah itu juga terkondisikan, di masyarakat juga terkondisikan, insya Allah religiositas anak itu akan terbentuk dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai sense of belonging, biasa orang sana ya, merasa memiliki, merasa tanggung jawab dan lain sebagainya, itu nonsens. Ya, kita kembali ya pada orang-orang dulu kita. Kenapa? Nah, ini sekali lagi pertanyaan sering dilontarkan ya. Sekarang metode pembelajaran itu kalau aspek perkembangannya sudah sangat jauh dengan dulu. Yang e-learning, cooperative learning, yang model apa namanya, quantum teaching, quantum learning, jigsaw, macam-macam ya. Ngikuti itu capek. Mestinya apa? Anak itu dari aspek intelektualitas, spiritualitas, dari emosi itu lebih bagus. Tapi ada satu yang tidak kita sadari, bahwa aspek-aspek yang lain, religiositas, terutama etika, itu anak-anak sekarang itu tingkat kenakalannya, kesopanannya itu masih bagus anak-anak dulu. Itu ngaku sendiri. Kita sebagai guru, saya pun juga sadar itu. Nah, kenapa di situ? Nah, salah satunya apa? Ini menurut analisisnya beberapa ulama, ustadz, guru yang lainnya, satunya apa? Keberkahan ilmu itu sudah berkurang. Ini kurang berkah. Nah, bagaimana biar ini juga berkah? Kita teori pendidikan sudah ada, ya, mulai pendidikan klasik, pendidikan modern, dan pendidikan apa yang lain-lain. Teknologi kurang apa? Ya. Orang sekarang nggak bisa Nah, sekarang ada lagi yang terbaru meskipun saru gitu ya. Orang bisa orgasme melalui dunia maya. Ada sekarang begitu kumpulan komunitas tertentu gitu ya. Untuk free sex secara virtual itu ada sudah komunitasnya. Coba bayangkan, ngajar pakai blended learning juga sudah ada, e-learning juga sudah ada. Kurang apa dari aspek teknologi, kurang apa dan lain sebagainya. Nah, cuma itu keberkahan ilmunya itu kurang memuat di hadapan anak-anak. Ini dari mana? Salah satunya yang tidak lain itu adalah dari kita sendiri yang sebagai guru. Dari guru ini kan center, guru ini sentral. Nah, kembali lagi awal ke saya tadi itu, karena itu semuanya yang mari kita itu sebagai guru kesini itu bukan karena tidak ada pekerjaan yang lain. Ya meskipun pertama itu dulu daftar, melamar, tes dan sebagainya, itu bagian dari manajemen ya, administrasi. Tapi niat kita itu yang utama adalah ya beribadah, ridhoillah. Itu nuansa-nuansa yang begitu itu dari kita masih kurang tertutup. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, guru-guru kita dulu ngajar mulai pagi sampai sore, itu kan tidak menerima honor. Saya bukan maksud mengatakan menerima honor tidak boleh, nanti salah lagi ya. Saya bercerita guru-guru dulu, guru-guru ngaji kita dulu gitu ya, yang ngajari kita alif bakta itu ya. Itu ngajar berapa JPL, berapa apa, tidak pernah berhitung. Oh saya JPL saya itu 1 jam sekian-sekian. Itu berapa tahun mereka ngajar itu? Mulai kita masih belum bisa kencing cawi, bahkan ustadz guru kita yang nyawi di langgar, di musola, sampai kita itu anak cucu kita ngaji ke situ juga. Pernah nggak kita ngasih apa gitu? Paling-paling banter ya sabun, bensu, kan begitu ya, uang berapa kayak begitu. Coba sekarang kalau misalkan di sekolah ini honornya terlambat 2 bulan, bisa hilang nanti sound systemnya. Hilang sound systemnya, hilang jamnya. Untuk apa? Beli nasi pak. Untuk apa? Nah, kalau tidak begitu bingung ke Pemkot sana. Nah, kita tidak menyampaikan, itulah yang dilakukan oleh guru-guru kita di langgar-langgar, di musola.
para kiai-kiai kita mendidik anak-anak itu dengan begitu ikhlasnya. Kita tidak pernah berpikir kayak apa yang makannya ustadznya itu, kayak apa kehidupannya, tapi ya hidup saja. Nah, inilah saya kira kita itu harus berpikir sampai sejauh segitu. Untuk apa? Agar berkah ilmu kepada anak-anak itu tetap terjaga. Saya kira tidak ada yang lain kecuali kita sendiri yang mengkondisikan. Meskipun ini bukan madrasah, meskipun ini bukan majelis taklim, meskipun ini bukan pesantren, tapi nilai-nilai religius, keikhlasan, ya, ketawaduan, keberkahan itu juga harus ditanamkan dalam sebuah lembaga umum ini, dan juga didukung dengan program-program yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, Isra Mi'raj ini sebetulnya mengajak juga kepada kita apa? Untuk mencari hidup yang hakiki. Ya, hidup hakiki itu kalau di Isra Mi'raj itu kan kita disuruh ibadah ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Hadis-hadis, ayat-ayat yang bicara tentang itu sudah banyak saya kira. Namun demikian, nanti ketika kita semuanya akan memahami dengan baik, memahami dengan tahu. Kalau sekarang itu, ya termasuk mungkin saya mengkritik diri saya sendiri, bahwa ketika mendengar azan sholat dan sebagainya, entahlah, ini pekerjaan tinggal 2 baris. Nah, itu ya. Ini ngisi rapot besok mau dibagikan, ditelepon terus sama kepala sekolah, mana saya tanda tangani, mana? Kita sibuk setiap hari. Apa itu? Mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan aset, tanah dan lain sebagainya. Mengumpulkan apa ada berguna? Ya itu semuanya berguna. Tapi ternyata perbuatan yang demikian itu, besok kalau di akhirat, apakah itu ditanyakan? Ya ditanyakan itu apa, dari mana, kan begitu. Tapi hakikatnya yang ditanyakan kita itu adalah yang substansi. Jadi hidup kita di dunia itu sekarang itu kurang pakai paham pada hakikat. Justru memburu yang tidak hakikat. Eksistensi, substansi. Yang diburu itu adalah aksi gengsi. Kita paham kalau dunia itu dari bawah, pangkat dari bawah, kan gitu ya, dari bawah, paham. Tapi cuma tingkat pengetahuannya itu dalam bahasa kita hanya kognitifnya saja, tidak sampai pada afektifnya. Paham betul kalau apa? Nanti kalau sudah di akhirat, oh iya ya, ternyata yang saya suruh sibuk mulai A sampai Z itu tidak ada gunanya. Oh iya, ternyata yang berguna itu ya kok sholat, ternyata yang berguna itu ya kok zakat, ternyata yang berguna itu ya infak, ternyata berguna kok sedekah, kok zikir, amal ikhlas dan sebagainya. Saya dulu kok sibuk banget gini-gini, ternyata memang kosong. Makanya kita disindir dalam ayat suci Quran itu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Besok kamu harus ngerti. Sekarang diomongin apa pakai dong. Karena justru mencibir. Ustadz ngomong-ngomong ibel ini. Kalla saufa ta'lamun. Besok mati ngerti dewi. Paham sendiri. Summa kalla saufa ta'lamun. Lauta apa sebenarnya? Kalla lau ta'lamuna ilmiah. Besok ngerti yakin. Nah, ilmu yakin. Tapi berpasasan latarunal jahil. Pas ngerti, pas paham, pas arpe mlebu neraka. Kan cilokong ya. Pas sudah paham, pas sadar, pas tahu, tapi saat itu juga latarunal jahil. Masuk neraka. Berguna tak kayak gitu? Tidak berguna. Kalau sekarang ngomongin kayak itu banyak ngeles ya. Banyak ngeles ya, orang ceramah, orang apa itu kan ini nyapa-nyapa ya, saya ngomong ini. Tapi betul itu betul. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti yang dinilai ya yang kita berdoa, berzikir, sholat, zakat, infak, sedekah, ya termasuk kegiatan-kegiatan yang demikian ini. Sementara ya,
Mungkin kesibukan kita itu melebihi. Kita WA itu berapa jam sehari semalam? Baca komen gitu, berapa jam sehari semalam? Apakah itu nanti mendapatkan sesuatu? Paling kalau komen itu yang tertib nyimak saja, yang tidak tertib apa aja dikomeni. Perang di grup, kan jadi mudharat itu nanti. Ternyata itu tidak dinilai juga gitu. Paham kalau WA dan sebagainya tidak begitu penting, kecuali yang betul-betul penting ya. Itu nge-share tugas anak, kepala sekolah, ayo kita rapat Zoom. Nah, itu penting, ada nilainya. Tapi kalau kita buka-buka komen, ngintip-ngintip dan lain sebagainya, paham betul kalau itu tidak dinilai di akhirat. Pas kita paham mau melakukan WA-WA yang bermanfaat, dan lagi masuk neraka. Salah dan hilaf mohon maaf, mudah-mudahan ini semuanya memberikan nilai tambah kepada kita semuanya. Sekali lagi Ibu Nyai Sri Mulyatim ya, mudah-mudahan persaudaraan kita bisa tetap langgeng, silaturahim kita tetap langgeng, Bapak Kepala Sekolah dari Basnas dan semuanya Bapak Ibu yang hadir. Ya, mungkin bahasa saya kurang tertib, bahasa saya kurang bisa dipahami, nah itulah karakter. Nah, itu karakter. Birang-birang Jawa, Kartolo itu sormejo ono ulane aja gelo wis carane. Ya, inilah cara saya berkomunikasi dan lain-lain sebagainya, bukan seperti kayak dai-dai yang di atas panggung, suara menggelegar dan lain sebagainya. Ini lebih kepada sharing ya, berbagi pengalaman. Tapi alhamdulillah yang kita hadapi adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik. Terakhir kita mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengabdi secara tulus, amanah, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna auladana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma arzuqna auladana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma arzuqna auladana wa tulatana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'udzu min jahdil bala wa dharki syaqwa wa su'il qada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan beliau, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.